Orang suka ribut masalah uang. Sebetulnya, uang itu adalah hal yang kecil. Yang kecil, kita memiliki 3 modal. Ada uang, ada pengetahuan, dan ada waktu. Uang ini adalah sesuatu yang rendah. Yang paling bermutu bagi kita adalah waktu. Semua kita dikasih oleh Allah 24 jam. Siapapun dia. Siapa yang pandai memanfaatkan 24 jam ini, dia yang sukses. Karena ini modal utama. Dari ini diberi pengetahuan. Bagi kita yang nggak punya uang, karena kita nggak bisa mendirikan perusahaan, kita punya waktu. Manfaatkan itu waktu. Nanti juga ujungnya uang juga. Kita nggak punya banyak waktu, kita kudu punya pekerjaan. Begitu. Punya pengetahuan. Dari pengetahuan inilah yang kemudian ujungnya juga bakal ujungnya ke sana. Tidak bakalan bahagia orang yang kurang pandai memanfaatkan waktu. Karena waktu terus berjalan dalam hidup dan kehidupan kita. Karena itu Ibnu Athaillah menyatakan satu pertanda Allah tidak suka sama seorang hamba bila dia mengerjakan yang tidak berfaedah. Maknanya Tuhan udah nggak demen. Dia nggak usah ibadah lah. Dia nggak usah main ke masjid. Dia nggak usah main ke majelis. Dia nggak usah berbuat baik. Tuhan nggak suka. Begitu. Padahal banyak yang dia bisa kerja. Bagaimana orang tua kita dulu? Kalau kita mau ukur dengan kita orang sekarang. Orang dulu satu, dia nggak punya ijazah. Nggak punya ijazah. Orang dulu. Paling tingginya SR. Pendidikan orang dulu. Kedua, bekerja bahasa kitanya selagu-lagunya. Berangkat ke ladang jam 7. Artinya sesudah matahari terbit. Pulang jam 5. Maknanya sebelum terbenam. Setengah 6 udah nongkrong di langgar zaman dulu. Di musola, di surau, di masjid. Anak banyak kayak biji tasbih 33. Orang dulu. Coba bandingkan dengan kita. Dia kerja sesudah matahari terbit. Pulang sebelum terbenam. Anak banyak. Pendidikan rendah. Bandingkan dengan kita. Renungi hari ini. Kita minimal SMA. Kita pendidikan. Minimal itu kita. Anak kita paling banyak 2, 3, 4, 5, 6. Jarang. Begitu. Kita kerja. Berangkat sebelum matahari terbit. Pulang sesudah terbenam. Tapi orang dulu, dia mati bisa ninggalin warisan. Banyak tuh teman-teman kita di tanah Betawi ini yang rumah ditempatin bukan dari dia. Dari bapaknya. Benar nggak? Benar nggak? Kita bingung mau nyekolahin bocah. Kenapa? Kurang pandai memanfaatkan waktu. Mereka kelihatannya sederhana. Tapi mereka pandai mana yang berfaedah, mana yang tidak berfaedah. Inilah rahasia kesuksesan orang dulu. Di sana muncul barakah, keberkahan. Kelihatannya sederhana. Orang dulu, simpelin. Nggak kayak kita rumit. Banyak ini, banyak itu, banyak ini, banyak itu. Terlalu banyak mikir, actionnya kurang. Begitu. Nanti bagaimana? Waktu banyak terbuang dengan selalu ini. Kalau kami ini dalam hidup, pengennya tak kelar satu pekerjaan. Begitu hidup. Nggak terlalu panjang dalam hidup. Sehingga waktu itu bermanfaat. Nggak terbuang sia-sia. Dia ngelamun lagi. Ini bagaimana udah mau cicilan lagi. Hidupnya kayak begitu. Karena ulah dia juga. Begitu ulah dia. Begitu gara-gara pinjol dia. Lumayan juga ini cicilan ringan. Ada model kayak begini. Jadi yang dipikirin dia, kapan gua dekat dengan Tuhan? Nggak kepikiran.
ini udah kurang seminggu lagi ini. Begitu. Jadi yang di otaknya bukan zikir, cicilan. Ada tuh yang model kayak begitu tuh. Kayaknya orangnya ada di sini juga kayaknya. Begitu. Ini namanya puyeng dia buat sendiri. Lalu ujungnya yang disalahin bukan dirinya, Tuhan. Kurang ajar nggak dia sama Tuhan? Yang kayak begitu. Yang model begini nih, kudu banyak beristighfar. Begitu. Kudu banyak taubat ya. Begitu. Gitu. Dia harus banyak menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita kurang mau berdoa? Kenapa kita kurang mau baca sholawat? Ada apa ini? Apakah karena memang Tuhan ogah kita orang untuk memuji-muji kekasihnya? Mulut kita lebih senang berkomentar, tangan kita lebih senang menulis yang kurang berfaedah. Ujungnya yang tidak-tidak. Dan ini merupakan kerugian jiwa yang sibuk jauh dari Allah. Ini menunjukkan Tuhan sudah tidak senang kepadanya, dan ini kerugian besar. Muslim yang baik, kerjakan yang bisa dikerjakan yang berfaedah. Ramadan umpama yang kemarin telah berlalu, itu kan satu ciptaan Tuhan. Man yakhdumu Ramadan fa inna Ramadan qad dhahab. Wa man yakhdumu Rabba Ramadan fa innahu hayyun baqin daim la yamut. Siapa yang mengabdi kepada Ramadan, udah habis. Dia Tuhannya Ramadan. Pasal Ramadan ya sudah. Tapi siapa yang mengabdi kepada Allah, pencipta Ramadan, pencipta Syawal, pencipta Dzulqa'dah dan seterusnya, dia hidup abadi, langgeng, tidak pernah mati. Maka kerjakan yang berfaedah pasca Ramadan. Apa yang kita bisa kerjakan? Begitu. Bukan sekedar terjebak pada rutinitas, apa yang bisa kita manfaatkan di dalam hidup ini, karena waktu terus berjalan. Terus aja. Dan waktu tidak mau memikirkan kita. Tetap aja dia berjalan. Karena itu kita harus pandai dari waktu yang ada, bagaimana cara memanfaatkan. Tuhan lahirkan kita ke dunia bukan untuk sengsara, tapi untuk bahagia. Inna rabbaka qad akhrajaka ila hadhihi dunya la liyushqiya bal liyusqina. Allah hadirkan kita di jagat raya ini untuk bahagia, bukan untuk sengsara. Bila kita galau, mengeluh, itu berarti kita melecehkan Tuhan. Orang program Tuhan untuk kita bahagia. Kalau nggak ada bahagia, ada pikiran kita yang salah. Bila hari ini kita udah menikah, belum punya anak, udah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, maka akal kita mestinya berpikir, terima kasih ya Allah. Saya udah dikasih pasangan, ada orang sampai tahajud, baca Yasin 40 kali saban malam, belum laku-laku sampai 2026. Alhamdulillah, walaupun belum punya anak, saya punya pasangan. Sehingga yang muncul kesyukuran, bukan keluhan dalam hidupnya. Ini namanya berfaedah dalam hidup. Andai kita dirasa, kok gaji kita sekian, kerja ini. Pikirkan orang yang sampai detik ini ngelamar kerja kemana-mana belum dapat. Sehingga kita sama Tuhan banyak membaca Alhamdulillah. Makasih kekasihku ya Allah. Terima kasih kau perhatian sama saya. Saya masih kerja. Orang lain banyak yang nganggur. Alhamdulillah ya Allah. Dan ini akan meninggikan imun kita. Bukan keluhan demi keluhan dalam hidup yang ujungnya dia bakal jalanin juga. Tapi lah kalau dia pandang hidup tidak mengukur baju pada badan orang lain, dia akan enak bila mengukur baju di badan sendiri. Ini sedemennya mengukur pada badan orang lain. Ada orang lain seperti ini, mungkin ujiannya
Kalau menimpa kepada kita, kita nggak kuat. Maka kita harus syukuri yang ada. Penyanyi aja ada namanya The Massive di Petukangan tuh. Ada tulisannya itu. Begitu. Kata dia, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Dia aja paham. Masa kita orang masjid gak paham? Begitu. Ini kebangetan. Begitu. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan yang tidak bermanfaat. Siapa orang yang sibuk hari-harinya dengan yang tidak bermanfaat, maka detik itu juga yang bermanfaat akan hilang dari diri. Maka kerjakan sesuatu yang mengenakan, sesuatu yang berfaedah, sesuatu yang membuat dia bahagia. Ngapain? Kadang ceweknya sekarang udah nikah lagi, kurang ajar dia khianat sama gua. Nah, ngapain mikirin dia? Lakinya mikirin dia, kita mikirin dia. Siapa yang mikirin kita? Begitu, yang kayak model begini. Ini kan nggak bener ya kayak begini. Namanya galau dia yang buat, yang disalahin Tuhan. Ini nggak benar. Yang pinjem dia, nggak mampu bayar. Tuhan, kan yang tanda tangan dia. Begitu. Benar nggak? Begitu. Nah, ini namanya sesuatu yang tidak berfaedah. Maaf ya Rob, saya salah. Gua kira dengan pinjemin ini rapi. Kagak. Maafin ya. Bukan Tuhan. Tuhan gua udah baca Yasin. Yasin yang disalahin. Itu sih nggak ngaruh. Anda prosedur yang salah. Kerjakan yang berfaedah. Hidup ada pada batas kebutuhan. Kita harus paham nih. Ada keinginan, ada kebutuhan, ada kemampuan. Nah, begitu tuh dalam hidup. Supaya enak. Dari kita punya, kalau nurutin keinginan, nggak ada habisnya. Stres dalam hidup. Manusia nggak bakal berhenti pikirannya dari keinginan. Tapi kita ngukur kebutuhan. Dari kebutuhan tuh ukur kemampuan. Mana yang kita mampu. Dari yang kebutuhan ini, kita ini. Pikirin ini aja. Pikirin. Itu mau stres. Ini dolar naik nih. Ini. Mau ngapain? Pikiran kita harus dekat dengan Allah. Coba pikirin. Semuanya murah dalam hidup. Nggak ada yang mahal Islam ini. Kalau dia jujur. Apanya aja. Kurban nih bentar lagi. Begitu. Murah. Coba bandingin. Antara kambing dengan motor. PCX. Mahalan mana kira-kira? Mahalan mana? Motor. Banyak loh muslim yang motor di rumahnya punya 2, punya 3. Tapi kalau Idul Adha istiqomah dia selalu belinya areng sama tusukan. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya nih? Baju apa? Begitu. Lah, mau ngapain? Baju hijau? Ya Allah. Begitu sudah. Mau ngapain? Padahal kambing murah. Hatta ame rokok. Rokok apa ya contohnya ya? Sempurna.